Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wal nahsar. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal 'alamin. Ma'asyiral muslimin al-hadirin jamaah majlis malam minggu yang semoga selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita melanjutkan rutinitas yang sudah kita mulai, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai modal, sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqamah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut baca kitab Irsyadul Anam. Sampai mana nih udah? Halaman 30. Ayo baca bismillah. Itu yang udah puasa berarti ya? Iya. Pasal makruh ya. Hah? Pasal makruh. Makruh puasa. Yang sebelum puasa sampai di mana? Padahal kan kita ke puasa gara-gara Ramadan kan ya? Bukan di sini. Oh, sampai situ. Ada yang inget ya? Yang pas bab sholatnya sampai di mana kemarin? Mereka kan pindah ke puasa karena mau nyambut Ramadan. Ini halaman 20, halaman 16. 16. Ayo. Halaman 16. Ayo, silakan. Halaman 16. Ayo, silakan. Halaman 16 baris keempat. Pasal perihal yang membatalkan sembahyang. Itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal perihal yang membatalkan sembahyang. Bermula daripada itu kedatangan hadas kecil atau besar. Kedua kedatangan najis yang tiada maafnya, melainkan jika najis yang kering dan segera dijatuhkan dengan tiada memegang atau memikulnya dan tiada ada bekas-bekasnya di tempat kenanya. Itu ketiga, terbuka aurat jika tiada segera ditutup. Keempat, sengaja sebut dua huruf sekalipun tiada ada maknanya atau satu huruf yang ada maknanya. Kelima, sengaja makan atau minum sekalipun sedikit atau banyak, sekalipun lupa. Keenam, bergerak tiada kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Ketujuh, menambah satu rukun fi'li dengan sengaja. Kedelapan, mendahulukan imam dengan 2 rukun fi'li atau ketinggalan.
daripadanya dengan dua rukun fi'li. Dengan tiada Udur. dengan tiada ujur. Kesembilan, niat memutuskan sembahyang atau menggantungkan niat itu dengan suatu barang atau pergi datang pikiran, memutuskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal perihal membatalkan sembahyang. Yang batal sembahyang belum tentu batal wudhu ya. Kalau wudhu batal, otomatis sembahyang batal. Lagi sholat kentut, wudhu batal tuh, sholat batal. Tapi yang membatalkan sembahyang enggak mesti membatalkan wudhu. Artinya kalau ada orang batal sembahyangnya, tapi wudhunya enggak batal, langsung ulang tanpa wudhu lagi. Karena banyak orang yang ngertinya kalau batal sholat berarti ulangnya dari wudhu. Enggak. Ya, wudhu enggak batal. Yang pertama yang bikin batal sholat sembahyang kedatangan hadas kecil atau besar. Nah ini kalau datang hadas kecil atau besar berarti sholatnya batal sekaligus wudhunya atau mandinya batal. Jadi pulang dari bersuci lagi. Kedua, kedatangan najis yang tidak dimaaf. Najis yang dimaaf itu najis yang kagak ada darahnya atau terlalu sedikit yang nggak kelihatan mata, itu dimaaf. Kalau datang najis lagi sholat kemudian keberakan kayak cicak misalnya, basah tuh, ya udah langsung otomatis batal. Ganti bajunya, langsung ulang dari awal. Sholatnya batal. Sholatnya batal. Gak perlu diapain, gak perlu wudhu lagi, langsung ganti baju aja. Nah kalau kering, misalnya jatuhnya tai cicak yang kering, sentil, buru-buru, gitu. Jangan diambil. Nah kalau diambil ini nanti hamlun najasah. Hamlun najasah batal. Baik. Termasuk hamlun najasah, kita imam pakai mic yang kabel. Lalu mic kabel itu nyambung ke ampli kan, ke power tuh, ke mixer. Nanti mixer nyambung ke speaker yang ketawa. Di situ tai tikus misalnya. Nah ini nyambung hamlun najasah, batal sholatnya. Makanya musola masjid usahakan beli yang wireless. Kalaupun nggak punya, tiap hari cekin tuh toa ada tai cicak apa enggak. Iya, tai burung. Apalagi kalau di atas di menara. Makanya jangan pakai yang kabel. Itu hamlun najasah. Dalam kitab Kasyifatus saja, contoh hamlun najasah tuh begini. Ada di situ tai kucing. Lalu kena benang. Lalu ujung benangnya diikat di baju kita. Di situ tai kucingnya jauh sebetulnya, Mas. Secara materi nggak ngerambat kagak. Tapi ini hamlun najasah. Kecuali ya karena nyambung, karena diikat. Kecuali diinjek. Kalau diikat nggak apa-apa. Makanya kalau kita sholat di masjid musola tiba-tiba karpetnya kejatuhan tai burung misalnya, kita baru mau sholat nih, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru diangkat, langsung tibanin aja. Kan dia kering nih misalnya tai burungnya, tiba pakai sejadah, nggak apa-apa udah itu mah. Jadi di bawah sejadah kita nih pas lempengan ini ada tai burung, nggak apa-apa itu nggak hamlun najasah. Yang masalah najis itu kalau nempel di badan kita. Kalau sejadah yang kita injek bagian itu tuh. Jadi misalnya ini sejadah kita yang kita injek, di sini ada tai apanya nih? Tai burung, kering. Kita injeknya pas kena tai burungnya, itu jadi masalah. Tapi kalau tai burungnya meskipun di sejadah tapi gak keinjek kita, nggak kena badan kita ketika sholat, itu nggak apa-apa. Cuma kalau di depan jatuhnya makruh. Gitu. Yang cakep dibanding aja udah. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah hamlun najasah tadi. Nah, begitu jatuh tai kering, cara buangnya sentil. Jangan diambil. Karena ini tadi apa namanya? Hamlun najasah. Gitu. Kalau jatuhnya di peci, walaupun basah, pecinya aja langsung lemparin. Buang. Yang dibuang sayang. Petas. Iya. Ya itu hamlun najasah gitu ya. Paham ya? Gitu. Baru dengar nih hamlun najasah nih. Iya emang. Baru dengar nih. Dalam yang bahas ya. Ya. Makanya kayak gini nih aman. Cuman emang kalau gini ngecas mulu. Ya, ada yang ada kabelnya tapi ada ininya di sini.
Iya, pakai baterai. Gitu, kalau baterainya habis tinggal ganti. Gitu. Itu namanya hamlun najasa. Kalau yang jangan Kering, kalau basah kan rembes. Ya kan naik lagi di dirinya. Iya kan nanti jadi naik lagi. Kalaupun basah, terus dia naik ke atas, yang naik ini nggak kena badan kita pada saat sholat, nggak apa sebetulnya. Nggak apa. Jadi kalau kita ngaji sakina, kan sholat itu harus suci daripada najis, baik di badan, di pakaian, dan di tikar sembahyang kan kemarin kan. Itu yang di tikar sembahyang yang kalau kena badan kita pas gerakan sholat. Kalau nggak kena mah enggak. Kebayang ya, ini kan karpet panjang nih. Oh no, misalnya dari tikus, kita sholat di sini nggak apa-apa, nggak kena, gitu. Hatta di depan kita juga nggak apa-apa, cuma makruh aja, ngadepin naik sholat. Iya, iya. Kalau kering tutup aja, nggak apa-apa, ntar baru dicuci, gitu. Daripada ntar itu lowong, apa namanya, jamaah jadi nggak afdol, gitu. Itu soal hamlun najis yang najis nih. Gitu. Kemudian segera jawaban dengan tiada memegang atau memikulkannya tuh ya, tiada memegang atau tiada memikulkannya. kalau darah Darah, nanti ada pembahasan gini. Kalau dia darahnya dikit, dikit itu nanti ukurannya 1 keping dinar atau dirham, gopean lah, ya. Itu segitu baru kategori banyak. Kalau segitu harus dicuci. Tapi kalau di bawah itu nggak apa-apa, udah lap aja dikit. Misalnya satu ketika ada bisul pecah dikit, udah nggak apa-apa, lap aja. Tapi jangan dicatin. Kalau dicatin jadi banyak, nggak apa-apa lah. Terusin sholatnya. Itu maafu, dimaaf. Apalagi dia dari nyamuk kan dikit banget tuh. Nah itu maafu. Najis tetap, tapi dimaaf. Jadi itu nggak bikin batal sholat karena kadarnya belum banyak. Nah kadar banyak atau sedikit, lihat ukuran 1 keping dinar itu, ya 1000-an lah ya. Juga segitu baru banyak. Gitu. Jadi kalau kita Jumatan, kadang-kadang tangan suka iseng, kopetin kuku, berdarah misalnya. Nah udah, begitu udah berdarah, udah tepin. Kita jangan diterusin, berdarah terusin, makin banyak. Begitu darah kuat dikit, udah tepin, sholat udah. Sholat terusin, tapi sholat baru pegang kuku, ya. Gitu. nggak perlu pengulangan lagi. Hah? Nggak perlu pengulangan. Enggak kan nggak batal, ya. Termasuk dirawat itu nggak batal karena dia jumlahnya dikit, ya. Itu pun syaratnya untuk darah nih, yang darah dari tubuh kita, yang tadi begitu tuh yang saya jelasin, dikitnya pakai kepingan dinar, itu darah tubuh kita. Tapi kalau darah dari orang, nah itu nggak bisa, tetap batal. Bayang, nyamuk misalnya tadi, nyamuk kan dari orang, nempel ke kita tepuk, darahnya dari orang nih, nah itu batal. Tadi yang saya jelasin itu darahnya darah kita sendiri. Iya, itu mampu. Alasan ulama karena liusril ihtiras, susah jagainnya untuk darah-darah kecil begitu, darah kecil begitu. Bahkan kalau kita baca perbandingan mazhab, itu misalnya ada orang yang beser. Kalau bahasa fikihnya salisul baul. Iya. Dan kalau habis kencing juga ada tiris amat, suka ada tetesan-tetesan terakhir. Nah, itu termasuk yang dimaaf. Kalau memang dia sudah usril ihtiras bahasanya gitu. Udah susah jagainnya. Jadi begitu dia sholat terus keluar netes itu nggak batal, terusin aja nggak apa-apa. Itu salih. Karena penyakit. Hah? Ya karena penyakit. Iya karena penyakit. Tapi mampu. Iya, tapi yang dari diri dia ya. Kalau kecepatan dari orang mah nggak bisa, walaupun cuma setitik. Lagi jalan, orang kencing, nyiprat kita, itu nggak mampu. Gitu. Atau lagi sholat, bocah ngompol, misalnya gitu kan, kita kena, batal udah. Gitu. Nah, mimisan tadi kan darah. Kalau darahnya banyak, batal. Nah, seret itu kira-kira semana seret itu? Kalau mimisan kan bisa tetes. Mimisan ngalir soalnya dia. Tuh, kalau pada Abu Hanifah langsung batal dia mah. Kata Abu Hanifah dia bukan karena darahnya, karena keluar sesuatu. Gitu, dan itu najis kan. Nah, itu batal.
Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia banyak, itu nanti kategorinya di hamlun najasah. Jadi pembatalnya orang mimisan dalam mazhab Syafi'i adalah hamlun najasahnya. Jadi kalau najasahnya udah banyak, udah mimisan, ya udah batalin dulu dah, beresin dulu tuh mimisan. Tapi kita begitu sujud makin banyak kan. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah yang bikin batal mimisannya bukan banyak atau sedikitnya, tapi keluar sesuatunya itu dan dia najis. Jadi kalau keluarnya benda suci, dia nggak batal kalau mazhab Abu Hanifah. Kalau keluarnya najis, banyak atau sedikit, langsung batal salatnya. Gitu. Bahkan batal wudu dia itu, batal Abu Hanifah. Mimisan tuh batal wudu dia. Tergantung banyak anunya ya. Tadi berapa? Ukuran koin keping dia, dirham ya, dirham atau dinar. Kalau darah jerawat, sudah juga. Iya itu, di hidung juga termasuk darahnya, nanahnya. Kita kira-kira aja, gitu. Kalau kira-kira banyak, melebihi itu, ya udah berarti nggak makfu namanya. Tapi jangan dibilang nggak najis, tetap najis. Cuman makfu tuh dimaaf, ditolerir, gitu maksudnya. Nah itu soal najis. Guru, Hmm. mau nanya nih, kalian aja. Iya. Nah ini misalnya tadi terluka kena ini, kenapa? Ada sesuatu lah buat darah. Terus masalah ada jabiro gitu ya. Iya, jabiro. Misalnya kita pakai Dan kelas itu cara wudhunya gimana itu? Yang pas bener itu. Terkena jabiro ya. Kalau kita nggak buka, nggak masuk itu. Pertama, jangan pakai jabiro kecuali mengancam nyawa, gitu. Mengancam nyawa atau mengancam hilangnya anggota tubuh atau fungsi anggota tubuh. Jadi kalaupun luka, kalau misalnya enggak secara medis ini mah nggak apa-apa kebuka, cuma agak lama dikit misalnya, udah nggak usah, gitu. Tapi kalau ini menggambarkan sembuh pak, kalau nggak dibungkus, ya udah bungkus. Jadi harus atas rekomendasi dokter. Itu untuk jabiro. Pertama itu ingat-ingat baik-baik. Ketika dokter udah kasih rekomendasi harus diperban, di jabiro namanya. Pertama, sebelum pakai jabirohnya, wudu dulu. Tunggu selesai wudu dulu. Ketika selesai wudu, bilang sama sus, tolong pakai sarung tangan. Saya punya wudu. Iya, sarung tangan supaya nggak langsung menyentuh. Dia pakai jabiro, bilangin sama dia, jangan ngambil terlalu banyak dari bagian yang sehat. Misal orang patah tulang, misalnya di sini, topakannya sekira-kira untuk ukuran ngikat aja, jangan sampai kemari-mari, gitu bilangnya. Jadi ngambil bagiannya, jangan terlalu banyak, melebihi dari ukuran untuk ngikat. Misalnya ada orang luka koreng di sini, kan nggak mungkin diikat di korengnya kan, sakit. Paling kan di sampingnya. Nah di sini masih boleh ngambil bagian untuk ikatan. Tapi ketika lebih daripada itu, nah jabirohnya bermasalah. Jadi masang jabirohnya harus sekadar ukuran luka, nggak boleh lebih kecuali kelebihan untuk ikatan, untuk ngikat. Itu boleh. Kalau lebih daripada itu, jabirohnya salah, otomatis nanti hukumnya batal. Maksudnya nggak bisa berlaku pas hukum jabiroh. Dalam hal nih cara pakainya. Dulu bilang susternya jangan pakai sarung tangan, lalu jangan ngambil lebih daripada bagian yang luka. Ketika nanti batal, mau sholat, maka wudhu biasa normal. Bagian muka, basuh muka, sampai di mana yang luka? Kalau lukanya di tangan, berarti habis buka kan ke tangan. Berhenti dulu di tangan. Bukan berhenti dulu. Basuh dulu bagian yang sehat. Hari ini kan berarti belum kena nih. Nah, berhenti dulu, lalu kita tayamum sebagai tambelan ini. Saya ngomong dong, iya. Emang resiko. Makanya kalau bisa jangan pakai jabiro. Sebisa mungkin jangan pakai jabiro. Ribet emang urusan jabiro. Jadi basah, gak apa-apa dah dilap dah ya, walaupun hukumnya makruh, bahkan ulama mengatakan khilaful aula. Gak apa-apa dah lap, kemudian tayamum untuk yang bagian itu. Ulang deh ya, biar data ya. Jadi misalnya lukanya di sini, bayangin nih, luka di sini, gitu. Nah, begitu wudu kan basuh muka nih. Ini tangan kan ada yang sehat di sini nih. Nah, ini basuh dulu pakai air, guyur. Berhenti habis itu, jangan kepala kaki, berhenti dulu. Kalau mau dilap, lap dulu dah ya. Kemudian tayamum buat nambah ini nih. Nah, tayamum kan ini perlu juga nggak apa-apa. Kalau tayamum mau udah ya, muka, tangan, tayamum biasa.
Habis itu baru lanjut ke kepala sama kaki. Baru sholat. Kalau begitu cara pakai jabirohnya, cara wudhu dan tayamumnya, maka sholatnya sah tanpa i'adah. I'adah itu diulang. Tapi kalau cara pakai perbannya salah, waktu pakai perban belum wudhu, kemudian cara wudhu dan tayamumnya salah, maka sholatnya sah tapi wajib i'adah. Jadi hari itu sholat, nanti begitu perban dibuka, yang hari itu disolatin pakai perban diulang lagi, namanya i'adah. Kan kodok bukan. Kalau kodok mah yang ini gak sholat, langsung nanti aja, itu kodok. Kalau ini hari itu sholat, nanti sholat lagi, i'adah. Apa ya? Iya. Iya, Kalau 3 hari. Nah iya makanya, i'adah. Jadi ntar 3 hari ke depan sholat 2 kali, i'adah itu. Niatnya? Sama aja niat kan nggak pakai Kata ini ada. nggak ada, sama aja. Ya, biar sama aja. Gitu. Makanya kalau bisa jangan pakai jabiro, sebisa mungkin hindari jabiro, karena itu rumit. Iya, rumit. Sekalipun satu. Ensaplas apalagi tiba ensaplas doang mah. Nggak ada orang ensaplas yang kalau nggak pakai ensaplas taruh tangannya keplek, nggak ada. Jabiro mah sopakan orang mata tulang tuh. Kalau saya gini, Ustaz, lepas nih, lupa wudhu, tapi tetap saya basahin semuanya. Nggak bisa, karena bagian yang ensaplas yang ada ensaplasnya itu, misalnya ensaplas tutup kita. Nah ini nih air nggak jalan di atas kulit, nggak gosel, dia jalannya di atas ensaplas lalu meresap ke bawah. Itu namanya nggak gosel. Gosel itu kan harus ngalir air. Beda sama masak. Kalau masak asal basah. Kalau gosel harus jalan ke air, ngalir. Makanya nggak bisa. Nggak bisa praktek, walaupun dia merebes. Ya, dah ini. Iya, makanya ngajinya sih baru sekarang. Gitu. Pokoknya hindari gitu-gituan. Ensaplas buka aja dulu, nggak apa-apa lama-lama dikit. Nggak mati insya Allah. Kecuali dokter yang bilang, ini bahaya Pak, jalan begitu. Pengecualian betul. Kalau kata dokter pengocek. Iya. Makanya harus ambil rekomendasi dokter. Jangan kita yang ngira-ngira, nih kalau nggak pakai ini nggak sembuh, biarin aja. Emang apa sih koren dulu 3 hari? Ya, nggak aib enggak ya. Itu soal jabiro. Jadi cara pakainya emang ribet. Karena kalau bisa hindari. Kalau yang tadi sampai tangan langsung kita rubah dengan tayam. Iya. Kemudian dengan tayam. Maksudnya yang kena luka ini tetap begini gitu. Pas dulu. Iya, tetap jalan. Karena ada jabiro gitu. Maksudnya angin. Iya. Yang tayam. Iya. Makanya walaupun ada penghalangnya nggak apa-apa. Tapi tetap harus wudhu dulu pertamanya. Wudhu dulu, nggak langsung ganti tayamum. Kan itu tayamum pengganti bagian yang nggak bisa kena air. Bukan langsung nggak usah wudhu, langsung tayamum, nggak bisa begitu. Tetap harus wudhu. Itu kan? Yang tadi dari tawa, abal, ini gitu. Tadi apa namanya? Hablun najasa. Najasa. Ribet juga nih. Nah kayak tadi nih. Iya. Kenapa yang pas tadi Ustaz bilang Ada kan nyambung, ada tai kucing, karpet, itu kan nyambung. Iya. Kenapa? Karena kita nginjek. Kebayang maksudnya? Ini kan nih, anggaplah ini jangan dari kekecilan, kayak anjing dah. Udah tai anjing lagi kan. Najis kan nih? Najis. Saya sholat di sini nih. Ini hubungan tai anjing dengan saya nggak nempel di badan saya, tapi di karpet. Karpetnya saya injek. Itu nggak hamlun najasa, kecuali karpetnya saya pegang. Bayang maksudnya? Bebanta. Nah, ini sejadah. Ini anjing. Ini karpet saya pegang, atau nyapel di kain saya begini nih. Keangkat nih dia. Ini hamlun najasa. Tapi kalau saya injek, ini nggak hamlun najasa. Tapi kan belum daftar. Iya, kan konteksnya bukan soal nempel. Hamlul itu kan ngangkat. Selama dia nggak diangkat, itu nggak hamlu. Ini sebetulnya bukan soal nempel najis ya, bukan hamlun najasahnya. Iya, hamlun najasahnya. Jadi makanya kalau diinjek kan nggak apa-apa, sebab nggak hamlu nggak ini. Jadi kalau misalnya kabel mic kita injek, Nah kan tetap kita pakai itu. Kalau mau
Ini kita injak di bawah gini. Tuh. Kedengeran. Nah, itu. Iya. Itu nggak batal. Pakai wireless besok suruh beli. Iya, paling berapa? Sodako banyak kan? Iya. Itu tempo-tempo ada. Saya waktu lagi bahas begini di masjid, saya bilang bebas itu DKM tanggung jawab. DKM ngomong gini, ya Ustaz saya tanggung jawab. Tersinggung kayaknya dia. Ya. Pengamal banyak pasti. Pakai lah. Perhatikan imam Masjidil Haram atau di nggak ada dia pakai mic yang begini. Kalaupun ada yang nyambung kabelnya nggak kesono pasti. Pakai mic yang di depan dia itu. Gitu. Itu resiko hamlun najasah. Dah, itu soal najis. Ada lagi soal najis nih. Kemudian yang ketiga ya, tadi najis kan ke berapa tuh? Kedua. Yang ketiga, terbuka aurat jika tidak segera ditutup. Ya, kalau udah langsung ditutup nggak batal. Ada orang sholat di lantai kaca. Di lantai 2, tapi kaca nih. Di situ dia sholat. Dari bawah kan kelihatan tuh. Batal atau enggak? Hah? Batal enggak? Kenapa enggak? Batal kelihatan. Yang lihat yang bawah. Gimana? Bisa Iya. Enggak, jawabannya enggak batal. di atas. Kenapa enggak batal? Karena dari arah bawah. Yang datang dari arah bawah nggak batal. Jangankan dari sini. Misalnya ada orang sujud, lalu dari bawahnya itu ujung pahanya kan cuma kelihatan tuh. Oh iya. Itu batal nggak? Enggak, sebab dari bawah. Iya, jadi kasful aurah itu hanya yang dari atas atau samping. Dari bawah enggak. Walaupun perempuan. Kalau perempuan nih, perempuan kan dia kakinya kan aurat. Ketika kemudian mau kenanya cuma begini doang, gini. Iya. Nah, ini batal. Sebab ini bukan dari bawah, ini emang kebuka, tutup. Gitu. Tapi kalau dia tutup ke bawah, lalu di sini ada bagian lubang, terus kelihatan di sini dari lubang yang sini, itu bukan batal. Gitu. Itu ukurnya. Jadi ini dia kelihatannya dari bawah atau memang ada celah di samping gitu. Kalau yang ada celah di samping batal. Lubang-lubang tuh ya. Termasuk misal lagi sholat, kancing kita kancing nih, atau kaosnya double. Iya, begitu ruku pusat kelihatan batal. Iya, kan dari atas. Oh. Itu soal ini namanya dawabit. Dalam fikih namanya dawabit. Dawabit itu batas-batas ukurannya. Terbuka aurat mana batasan yang bakal bikin batal, mana yang kagak, najis, mana itu namanya dawabit. Karena agak susah kalau di fikih. Itu karena kadang-kadang ada khilaf, dawabitnya beda-beda. Nah, kalau untuk mazhab Syafi'i begitu ukurannya. Ya. Kemudian terbuka aurat, udah. Tempat sengaja sebut dua huruf sekalipun tidak ada maknanya. Ini hurufnya huruf hijaiyah ya, bukan huruf alfabet. Misalnya tu kan tu tuh, itu mas satu baru karena tu doma itu satu huruf. Gitu. Ini ngomong ini, batal ngomong. Sebetulnya yang jadi masalah soal ngomong tuh, yang bikin batal adalah khitabul khalqi namanya. Ini dawabit lagi nih. Ada orang lagi sholat, pas baca surah, dia melihat Quran jatuh. Lalu ada bocah namanya Yahya. Dia mau ngomong sama Yahya untuk mengut Quran tersebut, naruh kembalikan ke lemari. Tapi pakai ayat Quran. Kan ada, ya Yahya khudil kitab biquwwah gitu. Wahai Yahya, ambil tuh Quran, kitab, ya Alkitab dengan kuat. Pindahin gitu nantinya. Kalau dia baca itu surah dengan niat dia ngomong ke Yahya biar mengut Quran, itu khitabul khalqi namanya, batal salat. Walaupun ayat Quran tuh. Pas surah lagi. Kan gurunya tuh enggak apa-apa ya.
Orang baca surah. Tapi karena ada khitabul khalqi di hatinya dia untuk bilang ke si Yahya, batal. Atau lagi sholat, kamu, Assalamualaikum. Kita ngencengin Allahu Akbar. Ngencengin Allahu Akbar ya untuk khitabul khalqi ke sono, batal. Iya. Jawabnya itu pada saat kita diem ada kecuali kalau takbir. Enggak jawab, kalau jawab kalau batal. Ini udah batal kagak. Tapi dia takbirnya dikencengin. Untuk kasih tahu dia lagi Ngasih kode iya, rasanya. itu kita belum batal itu. Terus bagaimana antepin aja udah. Dia marah-marah bodo amat ya. Gitu. Ntar aja bilangnya, maaf ya lagi sholat gitu. Kalau dia pakai marah ya. Tapi kalau lagi hutan itu kita bebas itu. Ya. Itu yang kadang-kadang orang taunya nggak orang pentakin aja, nggak boleh sebetulnya. Itu kita belum khalqi namanya. Tulisan, gitu. Termasuk andi. Andi kan kalau Imam Salah kita kan subhanallah. Itu kalau subhanallahnya kita niatkan untuk ngomong ke dia, kata lupa kita batal itu. Makanya nanti dipikir tentang itu, tentang tasbih. Subhanallahnya harus diniatkan zikir, bukan diniatkan untuk ngingetin imam. Agak ribet ya. Beda ini tuh. Iya, makanya sebetulnya mendingan diemin aja udah. Iya, iya. Gitu. Kalaupun kita udah tasbih dan dia nggak bergeming ya udah anggapin aja. Gitu. Jadi kalau kita mau ngulang-ngulang, kalau kita nggak yakin, gitu. Itu pas mengucap subhanallahnya nggak boleh ada niat untuk khitabul khalqi tadi ngomong ke imam, negor, gitu. Iya, harus niat zikir, harus niat zikir. Iya, itu wajibnya. Itu bikin batal. Jadi ini yang bikin batal sebetulnya yang ngomong dua huruf, satu huruf itu khitabul khalqinya. Kalau bukan khitabul khalqi, khitabnya ke Allah nggak batal. Misal lagi tasyahud kan bacaannya habis cuma 4 kalimat itu tuh yang sampai asyhadu alla ilaha illallah kan selesai tuh. Kemudian kan tambah sholawat. Habis itu kan kita boleh baca doa itu sebanyak-banyaknya. Bikin sendiri boleh nggak doanya? Boleh, pakai bahasa Arab. Atau pakai bahasa Arab kalau mau bikin sendiri, ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Sebanyak-banyaknya ngomong sama Allah, pakai bahasa Arab, boleh. Karena itu khitabul khalq. Boleh, gitu. Walaupun bersuara. Suara apa bahasa Arabnya Allah minta duit gitu apa? Boleh, ya. Boleh. Ya. Gitu, itu karena ini doa bid'ah terletak pada khitabul khalqinya. Kalau khitabul khalqi enggak jadi masalah. Ketika bahasa isyarat gimana? sekarang Sembahyang. ya enggak boleh. Iya. Itu tadi khitabul khalqi itu maksudnya. Iya. Ada juga kadang-kadang lagi sholat nih. Begini biar orang nggak lewat, gimana tuh? Iya itu enggak itu kalau itu enggak khitabul khalqi enggak. Emang perintahnya begitu. Iya. Gitu. Itu pun jangan tadi lagi kalau misalnya kita niatnya untuk komunikasi ke dia gitu, itu bisa batal. Itu. Ada ya? Tapi kalau gerakan tangan itu enggak masuk ke khitabul khalqi kali, karena itu kan bukan omongan ya. Karena khitabul khalqi ini kan omongan tadi. Iya. Kalau nanti kita cek lagi ya soal gerakan tangan apakah masuk tadi khitabul khalqi atau enggak. Yang jelas yang saya yakin tadi yang subhanallah tuh. Itu kalau niatnya bukan zikir batal sholatnya. Boleh dicek di kitab mana aja dah. Tentang tanbih, kita kan ucap subhanallah tuh. Itu kalau niatnya enggak zikir, tapi khitab kepada imam supaya dia enggak, itu khitabul khalqi batal sholatnya. Itu saya yakin tuh. Tapi kalau yang kita tangan ini kayaknya enggak masuk khitabul khalqi karena bukan qaul ya. Kalau nanti kita cek lagi lah itu deh. 3, tadi ya sudah terbuka aurat. Keempat, tadi sengaja sebut udah ya, keempat sengaja sebut 2 huruf, ya, satu huruf bermakna. Kelima, sengaja makan atau minum. Nah ini, gimana bayanginnya coba? Sholat makan. Ini kesilitan. Nyelir. Iya. Kalau lendang lagi. Kalau sholat ngelit, terus dia keluar, jangan ditelan, dilepeh. Lepehnya tapi kalau di masjid jangan ke karpet, ke baju kira kantong, gitu. Apa ambil masukin kantong, gitu.
Iya, kesulitan. Kalau ditelan batal. Habis ngopi mulut nih masih berasa kopi nih. Rapas. Kayak itu nanti minum. Iya. Itu batal. Tapi dia Makanya- mengatakan saat kalau misalnya kesulitan kita buangnya ke kiri. Iya, tapi jangan kalau lagi di musola atau di masjid, jangan dilepeh ke bawah, nggak boleh, nanti udah malaikat. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ambil aja pakai tangan nggak apa-apa. Antongin. Kalau bekas daging ntar diambil bapak itu. Kalau 2 kilo nggak apa-apa ya. Itu gambaran makan minum membuat batal itu ya. Nggak mungkin ada orang harus makan ambil kopi, nggak mungkin. Itu gambaran itu mulut masih berasa permen, ludahnya kemudian keluar kan bercampur dengan zat-zat rasa permen tuh. Ditelan itu batal, itu dianggap minum gitu maksudnya. Dahak, kayak dahak kan kadang terasa juga. Kalau dahak enggak ya. Kalau dahak enggak. Itu enggak kan enggak ada orang istilahnya makan dahak gitu kan. Tapi berasa rasanya. Iya berasa, tapi dia enggak masuk kategori makan atau minum. Ingat doa kita makan ini. Makan berarti ya memang asalnya dari makanan dan minuman gitu. Atau orang ada atau beda orang atau misalnya ngirup ingus disebut minum kagak? Enggak. Kalau rasanya masuk dahak. Jadi secara zoologis itu nggak masuk sebagai makan gitu. Kecuali darah. Kalau darah batal karena dia najis. Gitu. Kalau darah batal. Minum bekas ya. Pakai netes. Iya. Di sholat Hmm. ingat termasuk minum ya. Iya termasuk. Kalau dia masuk ke situ. Iya. Termasuk minum. Kalau ludah sih. Kita enggak. Bumbu itu sebelah nggak apa-apa. Kalau udah keluar nggak boleh. Kalau udah keluar nggak boleh. Nggak puasa juga begitu. Udah keluar rumah dibilang lagi nggak minum doang itu mah. Mulut itu telur saya. Keenam bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa. Ini bergerak doa kita anggota tubuh, bukan anggota. Jadi anggota tubuh itu bisa gini, tangan anggota tubuh, jari anggota tangan. Jadi kalau jari itu pas satu, ini walaupun gerak sampai 70 kali gak batal. Sebab dia bukan anggota tubuh, dia anggota tangan. Kebayang maksudnya? Gitu. Kepala ya kepala, kalau ada orang kupingnya bisa gerak, lalu dia mau biarin kuping gitu kan, enggak batal itu mah. Sebab ini bukan anggota tubuh, ini anggota kepala. Gitu. Termasuk mata ngelirik, itu kan gerak juga itu. Nah kalau itu dianggap batal, ribet banget sholat. Enggak, jadi kalau kepalanya yang gerak gitu, baru batal. Kalau tangannya yang gerak, kakinya yang gerak gitu. Makanya kan solusinya kalau ngegaruk boleh, satu jari tempel tangannya biar gak gerak, satu jari boleh. Karena itu bukan anggota tubuh, ya jari anggota tangan. Jadi kalau satu jari berkali-kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Yang nggak boleh kan anggota tubuh. Begitu pun langkah ya. Harus teliti benar itu. Iya. Gini, Bang Jumri, kalau begini. Ada kelar-kelar atau kurang enak katanya bisik. Bebay juga nih, bebay kan. Misal kita lagi sholat, kaki gatal. Terus pas kita sujud, itu sujudnya, kita turunnya sekalian niat mau ngegaruk, batal tuh. Itu nggak boleh tau, nggak boleh. Ini kalau gini-gini kasifat detail banget, kasifat itu saja, saya Nawawi Banten. Itu syarah Kafinatun aja. Jadi turun untuk sujud dibarengi niat ngegaruk itu batal. Ini bagaimana? Ya udah jangan digaruk dah. Ya. Kalaupun ngegaruk pas berdiri, tekenannya aja udah. Gitu. Jadi jangan pas lagi ke bawah kita ada perasaan, gue garuk pas lagi sujud. Berarti kan dia turunnya bukan untuk sujud, tapi untuk ngegaruk kan. Agak ada lihat lagi. Tuh, ini gini-gini makanya kenapa ayat yang apa tuh yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu banyak gak ngefek di kita, ya masalahnya masih pada begitu kita belum pada tapis banget sholatnya gitu.
Jangankan yang nggak tahu, yang tahu aja kadang-kadang masih suka salah. Emang susah untuk ngejar sempurna sholat nih, gini-gini aja susah, apalagi soal batin kan. Dulu kalau bahaya ini kan hukum ini jelas ya. Iya. Berarti harus bermaksud Iya. itu mazhab ya. Iya. Kalau mazhab Hanafi kalau nggak salah ya, dia nggak batal ya. Sebetulnya dawabitnya bukan gagasannya di kata-kata fahisyah. Jadi pergerakan itu adalah apakah pergerakan fahisyah atau tidak. Imam Syafi'i mendobitkan fahisyah itu dengan 3 kali gerak. Imam-imam yang lain mendobitkan fahisyah itu dengan perbuatan yang di luar perbuatan sholat. Kalau cuma sekedar benerin mislah, apa namanya, jubah gitu-gitu, yang masih dalam bingkai dia masih kelihatan orang sholat, itu masih dianggap nggak fahisyah. Itu cara dobitnya. Kalau dia lagi sholat misalnya, kemudian tasnya misalnya miring, di sono dia pindah ke sono, nah itu udah fahisyah, tetap batal semua mazhab juga. Iya, jadi ini untuk dobit 3 kali atau kurang dari 3 segala macam itu untuk dobit fahisyah. Begitupun lompat misalnya, apakah lompat itu fahisyah atau tidak, nah itu yang jadi beda-beda mazhab ulama. Tapi ketika pergerakan itu membuat dia secara struktur keluar dari perbuatan sholat, itu batal semua mazhab. Gitu, batal semua mazhab. Itu bedanya antara Syafi'i dengan yang lain gitu. Makanya mazhab yang lain, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, apalagi dia cenderung agak lebih bebas ya, kelihatannya. Padahal tetap ada dobitnya. Kalau dia lebih daripada itu, ketika pergerakannya dianggap menyimpang dari perbuatan sholat, itu batal. Gitu. Kalau kita lihat apanya, raweh itu orang-orang Arab tuh Iya. ada yang diem. Iya. Terus begini. Iya. Iya. Harus batal. Sebetulnya mazhab mereka itu bisa masuk kategori batal. Makanya dawabitnya jadi nggak jelas. Imam Syafi'i menggunakan ini 3 kali gerakan supaya dawabitnya jelas. Gitu. Kita tahu Madinah ya. Iya, gitu. Gitu ya. Gerak 3 kali itu ada jedanya nggak, Tan? Segini. Ada jedanya, ada. Jadi gak begini. Iya. Jadi kalau dijeda boleh. Cuman jedanya yang jeda secara urut bahwa itu nggak berurut-urutan. Gitu. Nah itu yang jadi masalah memang kalau batasan-batasan urut itu kan beda-beda. Ya. Itu memang yang susah ngukurnya. Gitu. Tapi kalau intinya kalau dijeda, misalnya 2 dulu, baru 2 lagi itu boleh. Nggak batal. Gitu ya. Kalau yang HP itu pakai HP kadang begini tuh. Iya. Matiin, niat matiin jadinya. Iya. Secara refleks dia niat matiin, itu kan tadi bukan kitabul khalqi sebetulnya kan. Gitu. Dan dia gerakannya nggak berbareng dengan tadi. Tadi kan dia turun sujud untuk ngebarengin ngegaruk, itu bermasalah pada saat bermasalah karena sujudnya jadi terganggu. Yang harusnya sujud niat nyembah Allah, sujud jadi pengen garuk. Bayar maksudnya. Kan jadi musyrik gitu. Gitu, jadi makanya jadi masalah. Nah ketika misalnya apa tiba-tiba bunyi itu dia refleks begitu, itu kan kagak, bukan dalam memusyrikkan gerakan sholat. Kebayang ya? Bisa baca batasannya nggak tuh kira-kira? Atau ada orang sholat pakai HP dah, misalnya baca Quran, boleh nggak? Kan boleh. Walaupun nggak elok aja, karena kan soal tadi pergerakan itu apakah fahisyah atau tidak. Gitu. Ada orang pakai HP atau pakai Quran begini, terus ngebet gitu, ngebet halaman, itu boleh, nggak jadi masalah. Gitu. Kalau di mana Syafi'i kan kudu di gerakannya pelan-pelan sampai 1 udah gitu. Karena dia mendobitkan fahisyah dengan istilah dengan batasan 3 kali gerakan. Malah yang lain nggak pakai begitu, udah kebet aja. Kalau terus gitu. Ini emang yang dobit-dobit kayak gini emang agak ribet. Gitu. Pergerakan yang 3 kali turut itu untuk 1 rakaat. Untuk 1 rakaat ya? Enggak. Enggak. Jadi kan bukan berarti nanti misalnya rakaat 1 udah dihitung, kan rakaat kedua jadi 2 gitu. Enggak. Pokoknya asal ada jeda udah hilang dari 0 lagi hitungannya. Berhentinya lah. Iya. Nah masalahnya jedanya itu yang nggak ada dobitnya. Harus berapa detik gitu. Nggak ada dobitnya. Pokoknya asal ada jeda hitungan dari 0 lagi langsung.
gitu. Walaupun udah 1 rakaat nih, 3, tapi ada jeda nih, jeda, nggak jadi masalah. Ini kan pembahasan kayak gini secara hadis kagak ada. Ulama memberikan batasan itu tadi, ilmu dawabit itu jadi susah emang. Batasannya apa nih? Gitu. Itu dawabitnya. Karena beda-beda, ya jadi kita jadi agak bingung. Tapi nggak apa-apa ya. Terusin aja dulu, nggak kita juga lama-lama nyampe. Ya. Berikutnya, bergerak udah. Ketujuh, nambah 1 rukun fi'li dengan sengaja. Ya, ruku ditambahin 2 kali, itu batal. Atau sujud 3 kali batal. Kalau lupa ditambahin, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi sujud sahwi. Jadi ini menambah rukun fi'li batal kalau sengaja. Ya. Kemudian mendahulukan imam yang bikin batal kalau mendahuluinnya lebih dari 2 rukun fi'li. Imam masih berdiri nih, makmum udah ruku, udah i'tidal, sujud. Imam masih berdiri, batal. Bersujud, berarti kan udah lewat ruku 1, i'tidal 2, itu belum batal. Begitu dia sujud, kan berarti lebih dari 2, baru batal. Lah, itu terjadi, kita kan nggak kebayang. Tapi itu terjadi jika pada masa di mana mic belum ada, jamaah bludak jauh. Lah, kita kan ngomongnya zaman sekarang, nggak kebayang mana ada dulu gitu. Kan, zaman dulu bisa jadi keputus misalnya safnya nggak kelihatan. Ya. Itu. Terkadang misalnya nih ada kan ya, misalnya mic mati, imam takbir, yang belakang nggak kedengeran, tapi ada yang menyambungkan kata imam, itu gimana? Gak apa-apa, munabih namanya itu. Munabih apa namanya itu ya? Supaya ikutin. Iya, jadi Bilal. Iya, itu boleh. Ya, boleh. Tapi tetap tadi jaga niatnya, jangan sampai niat buat ngasih tahu orang, biar dikir. Itu dia. Itu. Tujuannya buat niat bukan ngasih tahu. Kita nggak niatnya begitu pasti, niatnya begitu lah rasanya tadi. Iya. Kita diam, orang duluin. Nah, mendahulukan imam lebih dari 2 rukun fi'li batal. Kalau nggak sampai 2 rukun fi'li nggak batal, tapi haram. Baik. Jangankan mendahului sampai misalnya imam mau ruku nih, makanya kita jadi makmum kudu sabar. Kalau belum jangan turun dulu. Kadang-kadang imam baru Allah, imamnya udah akhir lagi kan, turunnya lama kan. Allah, dia udah cepet masih muda. Selip. Itu haram. Kenapa? Gagal. Kebalap. Ya. Makanya emang kalau untuk urusan berjamaah, yang tua kudu tahu diri, sadar diri, yang muda lemah, ya, yang muda juga, yang kudu mengerti juga. Pokoknya kudu pintar-pintar bijaksana dah, begitu ya. Disesuaikan. Ngeduluin haram, barengin makruh. Ya. Bareng aja udah makruh, duluin haram. Gitu. Nah, itu soal ngeduluin imam. Apa ketinggalan? Ada orang ketinggalan lebih dari 2 rukun fi'li baru batal. Ya. Kalau enggak 2 rukun fi'li enggak apa-apa, terus aja kejar. Kemudian dengan tiada uzur. Kalau dia uzur, makmum misalnya ketinggalan, karena uzur tadi udah jompo, imamnya kebangetan muda, ngepot apa tuh ya? Iya, dia cepetan, ketinggalan, nah itu uzur, nggak apa-apa, ya, uzur. Kemudian ke-9, niat memutuskan sembahyang, iya, niat mutusin sembahyang, bubaran aja dah, gitu. Niat mutusin sembahyang itu langsung batal, otomatis sholatnya. Walaupun niatnya digantung ini atau menggantung niat atau begini, lagi sholat tiba-tiba geruduk, ingat jemuran belum diangkat, tapi belum hujan, di hati bilang kalau hujan baru mau batalin. Nah itu belum hujan udah batal, sebab udah ada niat menggantung batalin sholat kalau hujan. Belum kejadian hujan itu udah batal, sebab udah ada niat menggantung, itu udah batal. Atau dalam pikirannya batalin kagak ya, batalin kagak, udah batal deh itu. Makanya kalau udah sholat, udah jangan peduli dengan apapun.
orang manggil antepin aja, ya. Apalagi kalau wajib nih, jangankan yang orang biasa, orang tua kita, cuekin aja udah. Karena ketika udah Allahu Akbar, urusan kita udah sama Allah aja, gitu, udah sama Allah aja, gitu. Itu model anu dulu kali ya. Lagi udah ada waktu. Ini lauk pecah udah matang. Nah, Kita iya. jauh mana ini? Iya. Makan dulu apa? Oh, gimana? Udah kenyang, udah kenyang ya enggak. Masih ngantuk kan ya. Saya kadang-kadang bikin Mesiano, makan aja dulu. Makan dulu. Ada nyelip, comot taruh kantong. iya. Itu berarti kalau kita sholat terganggu dengan hal-hal di luar itu, berarti khusyuk kita belum beres itu. Bagaimana sholat mau berefek dengan kehidupan? Iya. Timbang gerimis dikit aja kita udah panik, ya. Kan secara solusi, anggaplah baju jemuran belum diangkat, kehujanan kan tinggal bisa dibilas lagi, dijemur lagi kan. Kenapa kita terlalu panik? Ya, belum kalau urusannya yang kebakaran coba. Kalau misalnya di rumah kita, sholat ke satu tempat, tiba-tiba tempat itu kebakaran. Kita refleks ngebatalin apa kita tenang dulu, keluar pelan-pelan dengan ngamalin syiddatul khauf. Biasanya kita ngebatalin. Batal. Gampang diulang lagi. Kalau orang bener imannya, dia nggak segampang itu nggak ngebatalin sholat. Lagi sholat nih, tiba-tiba musolanya kebakaran misalnya, api udah gede, keluar aja tenang, tempat aman, terusin sholatnya sampai assalamualaikum. Dia nggak bakal batalin sholatnya. Gitu tuh kalau bener imannya, karena ngebatalin sholat itu haram hukumnya. Ngebatalin sholat haram hukumnya. Gitu. Sebisa mungkin jangan dibatalin, apapun alasannya. Makanya agama ngajarin solusi. Ada syiddatul khauf, tiba-tiba motor kita dicolong orang lagi sholat, kejar aja tapi sambil sholat. Itu syiddatul khauf, tapi ada yang ngamalin? Kagak. Dia bakal ntar aja sholat lagi. Tuh, ntar aja sholat lagi, berarti ada masalah di imannya dia tuh, ngeremehin sholat. Emang sih nggak hampir murtad ya, tapi kan secara gimana bermasalah. Sebisa mungkin jangan sampai membatalkan sholat. Sholat gempa bumi. Iya, mingser aja ditarik tempat aman. Terusin sholat, tidak dibatalkan. Mingser ke kantor kecamatan. Tidak jangan dibatalin. Ini biasanya kan masih belum ketahuan tentang batasannya kan. Batasan mingsernya sampai mana? Iya. Belum ngerti. Tarik jadi gini. Itu kan namanya syiddatul khauf. Lagi sholat gempa bumi, keluar, ayo lapangan. Mana arah kiblatnya, terusin. Gak apa-apa, gak pakai sejadah. Kan boleh nggak sholat di tanah, boleh nggak? Nah, boleh. Nabi aja waktu sholat tanah itu masih tanah. Waktu hujan dia mukanya cemong Nabi, Masjid Nabawi dulu. Kita nih karena kita nggak tahu hukumnya, pada saat begitu tuh darurat, kita lebih pilih batalin sholat. Harusnya nggak boleh, haram itu. Jangankan yang sholat fardu, sholat sunnah dah kita batalin, makruh. Nah itu udah bahas kalau salah dah. Sesuatu yang sunnah kita udah masuk, lalu kita batalin, makruh itu hukumnya. Gitu. Kalau sholat, syiddatul khauf lari, tapi jangan dibatalin. Pada saat lari, badan kita berpaling daripada kiblat, aurat terbuka, nggak apa-apa. Ntar begitu dapat tempat tenang, rapihin dulu, terusin. Enggak, itu nggak batal. Jangan tanya, ada 3 kali gerakan batal, itu kan normal, dalam kondisi normal yang bikin batal. Ini kan syiddatul khauf. Darurat. Syiddatul khauf yang beneran tuh kalau perang, lah sambil perang, sholat. Sahabat tadi begitu, sambil perang. Kebayang kita, sambil perang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Subhanallah. Gimana coba itu ya? Aduh dulu. Nunjuk. Ngomong mampus lu. Aku tepan dulu nih sama ibu. Ya Allah. Kita nggak kebayang karena kita nggak ngalamin. Tapi begitulah doa bisnya. Makanya sholat kita tuh secakep-cakepnya sholat kita belum ada apa-apanya dibanding ulama-ulama yang beneran paham hukum, apalagi yang sampai ngikut Nabi perang kan belum ada apa-apanya kita nggak sholat. Ya Allah. Terus asal Fasal sunnah sujud sahwi 2 kali sujud. Bermula sebab-sebabnya ada 3 perkara. Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, seumpama tasyahud awal atau sholawat atas atau sholawat
atas keluarga di tasyahud akhir dia meninggalkan kunut atau sholawat atas Nabi atau atas keluarga atau sahabat-sahabat atau meninggalkan taslim atas kalian mereka itu. Kedua, mengerjakan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Jika dikerjakan itu dengan lupa tiada batal, tetapi sunnah sujud sahwi yaitu seperti makan sedikit dengan lupa atau berkata-kata sedikit dengan lupa atau menambah satu rukun fi'li dengan lupa. Ketiga, membuat rukun fi'li dengan syak, apakah lebih atau tiada seumpama syak, apakah sudah 2 kali atau baru sekali, maka wajib sujud lagi sekali. Dan sunnah sujud sahwi demikian pula jika itu syak, apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka wajib lagi 1 rakaat. Dan sunnah sujud sahwi adapun jatuhnya sujud sahwi itu bagi munfarid atau imam, tetapi niatnya wajib atas keduanya dengan tiada berlafaz, maka jika berlafaz batal sembahyangnya. Adapun makmum maka wajib atasnya menurut imamnya. Jika imamnya sujud sahwi, dan itu pasal sujud sahwi sekarang. Sahwi artinya lupa, jadi sujud yang dikerjakan karena ada yang lupa. Tapi bukan cuma lupa di sini. Misalnya pertama dia meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu cuma 2 sebetulnya, tapi 2-nya nanti ada perentelannya lagi. Tasyahud awal dan kunut. Ya. Tasyahud awal dari mulai duduknya, baca tasyahudnya, sholawat kepada Nabi, itu masing-masing adalah ab'ad. Tasyahud awal nih, lupa sholawatnya aja, itu nanti sunnah sujud sahwi. Apalagi sampai lupa tasyahud awalnya semuanya, duduknya kagak, baca tasyahudnya kagak, itu sunnah sujud sahwi. Lupa sholawatnya doang, sunnah sujud sahwi. Kunut juga misalnya, kunut kan ada pujian, ada doa, ada sholawatnya tuh. Wassallallahu alaihi. Nah itu wassallallahu alaihi namanya lupa kebaca, padahal udah baca doa, tetap sunnah sujud sahwi. Apalagi gak kunut sama sekali. Dan itu yang pertama, sebab sujud sahwi. Sebab yang kedua, orang boleh sujud sahwi kalau dia ngerjain yang tadi bikin batal, tapi ngerjainnya lupa. Kalau tadi dikerjain sengaja batal, ini dia nggak sengaja, itu kan nggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Atau dia lupa jumlah bilangan, baik itu bilangan rukun. Misalnya tadi udah ruku apa belum ya? Tambahin ruku lagi. Karena kan antara udah apa belum, kita ngambilnya ke belum. Itu nanti secara dobit kaidahnya baqa'u makana ala makana. Kalau kita tadi udah makan belum ya? Kita ambil apa? Belum, karena asalnya memang belum makan. Tapi kalau tadi wudu udah batal apa belum ya? Berarti wudu, misalnya habis wudu nih, kita udah wudu, yakin wudunya. Begitu mau sholat, tadi batal apa kagak wudu gua ya? Ambilnya apa? Batal apa kagak? Batal. Ambilnya kagak, sebab tadi kita yakin udah wudu. Kecuali kalau tadi udah wudu apa belum ya? Berarti belum. Kebayang maksudnya? Itu namanya nanti dalam kaidah disebut baqa'u makana ala makana. Nah, ruku tadi udah ruku apa belum ya? Belum, berarti ambil, berarti ulang rukunya. Kalau ternyata itu udah, kan jadi 2 kali tuh. Nah, karena itu disebabkan tambah 2-nya itu karena lupa, maka sujud sahwi. Apalagi sampai nambah 1 rakaat gitu. Nambah 1 rukun pilih aja, ruku tadi atau sujud. Udah 2 apa belum ya? Belum, kayaknya tambahin 1 lagi gitu. Itu segitu aja, udah sujud sahwi. Apalagi sampai lupa tadi 3 atau 4 rakaatnya gitu. Maka sunnah sujud sahwi itu 3 penyebab sujud sahwi. Sunnah ketinggalan atau ditinggalkan, kemudian mengerjakan yang tadi membatalkan tapi karena lupa, atau lupa jumlah apakah udah dikerjain atau belum. Ambil yang belum, tambahin, nanti sujud sahwi. Tempat sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i dia adanya setelah tasyahud, sebelum salam, dan wajib niat. Ini orang agak tahu. Sujud sahwi itu wajib niat. Saya niat sujud sahwi pada saat sebelum sujud. Jadi habisin dulu tasyahud,
sampai apa ya, inna halil majid ya, inna halil majid. Kalau mau tambahin dua, tambahin dulu nggak apa-apa. Lalu pas mau sujud kita niat dulu, saya niat sujud sahwi sunahkan Allah Ta'ala, udah gitu baru sujud. Jangan gak diniatin, kalau gak diniatin gak dapat pahala sujud itu gitu. Ya. Dan niatnya nggak boleh diucap, dalam hati aja, ucap batal. Baik imam atau makmum ketika sujud sahwi, sebelum dia turun sujud, duduknya pas duduk itu niat sujud dulu. Nah, ketika kita tasyahud akhir, kan harusnya tasyahud akhir duduknya tawarruk. Ya tawarruk. Yang posisinya pantat jatuh ke lantai, tawarruk. Karena kita mau sujud sahwi, maka tasyahud akhir jangan tawarruk. Pakai ikhtiras, kemudian tasyahud dulu, kemudian kita sujud 2 kali biasa, bacaannya bebas, mau yang subhanalladzi la ilaha illa huwa boleh, bacaan sujud biasa juga, yang penting tasbih. Ya. Kemudian duduk antara 2 sujud, baca yang itu, baca sama sujud sama, nggak apa-apa, baca aja, yang penting jangan kosong. Kemudian sujud lagi, baru pas setelah sujud sahwi duduk tawarruk, nggak ngapa-ngapain langsung salam. Jadi tawarruknya bentaran doang tuh, gitu. Itu untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sahwinya lupa juga? Udah kelar nih sholatnya. Ya salam. Iya, Ya salam. langsung salam. Gimana sujud sahwinya? Jadi misalnya dia lupa, ini 3 apa 4 ya? Oke, ambil 3. Berarti kan ada rakaat lagi tuh kan? Ada rakaat lagi. Begitu tasyahud akhir, dia lupa sujud sahwi. Assalamualaikum. Sujud apa enggak? Hah? Kalau mazhab Syafi'i enggak. Kalau Imam Malik sujud, dia justru malah habis salam. Gitu. Sama Syafi'i udah enggak. Berarti udah lewat aja, udah biarin. Kalaupun dia tinggalkan sujud sahwi sengaja nggak apa-apa, karena itu sunnah. Bayang ya. Jadi ketika dia terjadi sebab disunahkan sujud sahwi, kemudian dia malas sujud sahwi, udah nggak apa-apa, langsung salam aja, boleh. Ini kan sayang, potensi pahala. Itu namanya sujud sahwi. Ingat tuh ya. Terus kita lagi. Fasal sunnah sujud tilawah sekali, yaitu bagi yang membaca ayat atau yang mendengarkan ayat yang ada sujudnya, maka adalah itu 14 ayat di dalam Quran bermula jikalau yang membaca ayat di luar sembahyang, maka syaratnya adalah syarat-syarat sembahyang daripada suci, daripada hadasnya, hadas, dan suci daripada najis, dan menghadap kiblat, dan tutup aurat. Adapun rakaatnya 4 perkara. Pertama, niat di dalam hati. Sajaku sujud tilawah lillahi ta'ala berbareng dengan takbiratul ihram. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sekali sujud dengan tumakninah. Keempat, salam seperti sembahyang, tetapi tiada dengan tasyahud. Adapun jikalau di dalam sembahyang, maka sunnah pula bagi munfarid atau imam sujud tilawah. Adapun niatnya, maka ada khilaf antara ulama-ulama, ada yang kata wajib, ada yang kata sunnah. Dua-duanya muktamad. Adapun makmum, maka wajib atasnya menurut imamnya pada sujud tilawah. Iya, nah ini sujud tilawah ya. Ketika bacaan ayat sajdah ya. Kita nggak apa ayat sajdah ya. Ketahui kita ayat sajdahnya di Indonesia di Iqra ya, wajud waktarif doang ya. Nanti secara hukum fikih nggak boleh kita ngincer, nggak boleh ngincer ayat sajdah. Jadi pas sholat, atau gue baca Iqra biar dapat ayat sajdah misalnya gitu, itu nggak boleh ngincer begitu. Jadi ini lempengan katanya. Pas lempengan baca ayat sajdah, baru kemudian kita sujud tilawah. Kalau
dalam sholat, ya udah imam langsung sujud. Niatnya tadi ada khilaf, ada yang bilang wajib, ada yang sunnah. Makmum ikut sujud. Setelah bangun, jadi kalau sholat nih, kalau wajib waktu kan itu udah di ujung surah tuh. Itu begitu dia habis sujud, bangun lagi, harus lanjutin surah setelahnya. Kalau dia baca wajib waktu kemudian dia incar surah yang lain, nah itu berarti masalah sholatnya dia. Karena tadi berarti dia ngincer ayat sejadah itu nggak boleh. Karena memang habis sujud tilawah, bangun lagi lanjutin ayat selanjutnya. Gitu. Kalau emang kagak hafal Quran ya udah jangan nyari-nyari gituan. Ya. Berarti lanjutannya jalan. Iya. Gitu. Nah, sujud tilawah kan sekali. Gitu. Sujud tilawah sekali. Beda sama sujud sawi 2 kali. Gitu. Itu kalau dalam sholat, makmum itu ikut. Kalau di luar sholat, sujud tilawah harus menghadap kiblat. Kayak pagi baca Quran nih. Kalau kita nggak menghadap kiblat, baca Qurannya muter dulu, takbir. Harus berdiri apa boleh duduk takbirnya? Boleh duduk, langsung ambil duduk iftirash. Kemudian takbir, Allahu Akbar, terus sujud 1 kali, terus salam. Harus dalam kondisi wudhu. Ini juga berlaku untuk sujud syukur. Kan ada tuh pemain bola, kalau habis ngegolin sujud kan. Itu kan bukan sujud syukur, itu sujud-sujudan. Ya. Sujud syukur juga harus punya wudhu, nutup aurat, menghadap kiblat, takbir dulu, terus salam. Gitu. Kalau di luar sholat, untuk sujud tilawah, kita disunahkan sujud tilawah kalau yang baca sujud. Kalau yang baca nggak sujud, kita nggak sunnah sujud tilawah. Tetap ibarat sholat, dia imamnya. Begitupun dalam sholat. Kan sujud tilawah hukumnya sunnah kan? Imam baca ayat sejadah, lalu nggak sujud tilawah. Diterusin aja, kita jangan sujud. Paham ya? Gitu. Makanya ada pembahasan kalau kita dengar kaset baca Quran, lalu ada ayat sejadah, kita sujud apa kagak? Lah kagak. Kenapa kagak? Karena kasetnya kagak lucu. Gitu. Paham ya, itu sujud tilawah. Kalau misalnya orang yang baca nih, kita baca nih, kita lebih baca biasa Quran, imam, kita imam. Baca wasbih 2 kali. Iya. Ini kita dengerin sujud tilawah. Iya, kalau yang baca sujud. Kalau yang baca sujud, kita baru sunnah sujud. Kalau yang baca kagak sujud, kita kagak sunnah sujud. Kebayang ya? Gitu. Kalian lihatin dulu, kalau dia sujud, kita ikut sujud. Kalau enggak. Gitu. Tentang sujud tilawah. Dulu. Yang soal sujud sawi kan. Iya. Ada imam lupa nih misalnya. Sedangkan sujud sawi kan sebelum salam Iya. dia melakukannya, ya kan? Ya. Tapi dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirid semuanya udah selesai doa, pengen lu lupa tadi itu udah gugur ya, gugur sujud sawinya. Iya, gugur. Tepat pada saat ucap salam aja udah gugur. Gugur. Ya. Gugur. Tapi kalau misalnya berarti sholatnya udah ditambahin. Misalnya tadi dia penyebab sujud sahwinya karena kurang rakaat. Lalu tadi udah nambahin 2 rakaatnya. Dia benar-benar maksudnya bisanya gini, lupa benar-benar lupa lah. Yang kira lu Ingetin lupa orang lupa gitu. gitu kan. Ternyata diingetin sama orang lu kelebihan. Kelebihan. Udah selesai berarti. Berarti kalau ngomongnya kurang. Kalau kurang. Iya, misalnya gini, kita jadi imam. Kita sahut awal, kita tasawuf akhir, baru 2 rakaat. Assalamualaikum. Nah, habis itu kamu bilangin, baru 2 rakaat. Gitu. Itu walaupun kita lagi wirid, langsung tambahin berdiri. Kalau misalnya berarti Langsung. rakaat selanjutnya Iya, rakaat selanjutnya. bukan balik lagi dari awal. Enggak, ya, langsung. Allahu Akbar lanjut terusin. Gitu. Tapi kamu pasti bakal keder itu. Yang nggak pernah ngaji, ya. Karena kejadiannya begitu Nabi. Nabi itu kejadiannya sholat asar kalau nggak salah 2 rakaat. Yang harusnya tasawuf awal, Nabi salam. Sahabat yang lain pada diem aja, dari mulai negor. Lalu ada namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain nanya sama Nabi, aku syuratis sholatu amnasita. Ini sholat dikosor, apa kau lupa? Kata Nabi, enggak dua-duanya. Saya enggak kosor, saya juga enggak lupa. Berarti kan Nabi pede bahwa dia itu sholatnya 4 rakaat. Ngerti kan? Dia enggak kosor dan dia juga yakin dia enggak lagi lupa.
Karena Zuliyadain ngomong begitu, Nabi nanya ke sahabat yang lain, As-sodaqah Zuliyadain, bener nggak tuh Zuliyadain ngomong begitu, bahwa tadi baru 2 rakaat? Abu Bakar, Umar pada bilang iya baru 2. Nabi langsung berdiri, langsung lanjut rakaat ketiga. Setelah itu baru Nabi sujud sahwi. Itu kan kurang. Kalau lebih ya udah, sujud sahwinya udah hilang, berarti sholatnya udah selesai. Tapi kalau kurang, langsung bangun. Gitu. Makanya tadi ketika kita tasbih nggak kena di imam, udah antepin aja dulu. Ntar begitu salam selesai bilangin, Bang, tadi kurang rakaat 1 lagi. Gak apa-apa, udah ngomong nih, gak apa-apa, terus langsung bangun rakaat keempat. Boleh, Nabi begitu. Kebayang ya? Gitu. Kalau si Maunya juga. Iya, sampai salam sudah ikutin dulu. Ada kekurangan ya. Walaupun imam pun tahu itu kurang. Iya, ikutin dulu sampai selesai salam, baru kan udah salam ditegur. Bang, tadi saya Pak Haji, tadi kurang. Rakaatnya kurang 1 lagi, gitu. Dia si Pak Haji itu kalau emang dia ngerasa kayaknya enggak dah, boleh ngecek dulu, bener nggak tadi kurang? Itu boleh. Kompromi dulu. Hanya, iya Pak Haji tadi kurang 1, langsung bangun rakaat keempat. kamunya ngikut bangun juga. Lah ngikut. Kan dia kurang juga. Gitu. Kemana ya? Yang paling belakang nggak tahu. Ini Main nanti boleh ini masalah sebetulnya kan gini. Selama ini kan kita yang ada di benak kita yang kudu paham fikih kan imam doang. Harusnya imam juga kudu paham. Ya. Ini repotnya kita. Mentang-mentang jadi imam kagak mau ngaji. Tuh, repot. Ngekor. Gitu, ya. Dan ada yang sampai halaman 17 tentang sunnah ya. Yang lain-lain nanti kita diskusi.